Sahabat Pedungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Di personal reading, di general reading kali ini aku bikin video pilih kartu tentang pesan apa yang sebaiknya atau yang penting untuk kamu. Gitu. Jadi di sini aku bakalan baca tentang kondisi kalian dulu. Nanti aku akan baca pesannya. Pesan ini termasuk kayak saran gitu ya. Tapi ingat di sini itu general reading juga. Jadi kalian perlu bijaksana untuk memilah-milah informasi yang kalian dapatkan dan disesuaikan dengan realita yang kalian alami gitu. Oke? Karena kasus setiap orang tuh pasti beda-beda. Di sini aku udah bagi dari file 1, file 2, dan file 3. Kalian bisa memilih dengan menggunakan intuisi. Itu yang paling aku saranin ya, pakai intuisi daripada hanya melihat ketertarikan dari mata gitu. Nah, jadi ini file 1. Rose quartz-nya ini yang pink. Oke, bola warna pink. File 1 dan enggak ya? Bola warna pink. File 2 warna ungu, ada ametis di sini. File 2 file 3. File 3 ini pirate gold, tapi ya ya dia warnanya hijau, sebenarnya agak-agak emas gitu sih. Oke. File 3 ini. Oke, kalian pilih yang mana, file 1, 2, atau 3. Kalian boleh pilih 1 atau pilih 2 ataupun pilih 3. Jadi kalian sesuai intuisi kalian aja ya, karena di sini general reading. Oke, setelah kalian menentukan pilihan, silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file yang pertama dulu, file 1 dulu. Halo untuk kamu yang telah memilih file nomor 1. Pesan penting apa sih untuk kamu yang sebaiknya kalian dengarkan untuk saat ini ya? Pesan pertama-tama aku akan baca dari permasalahan kalian dulu. Permasalahannya ini kartu utamanya kelompok, pertikaian, ketidakadilan, dan sakit. Oke. Ini kartu utama dari file nomor 1. Ini tentang kartu kelompok gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu ada di dalam kelompok ataupun ini bisa jadi kayak keluarga atau lingkungan pertemanan ya. Di sini mohon maaf sebelumnya itu ada masalah kayak mungkin ada rasa dipermalukan atau ada lingkungan yang terlalu standarnya terlalu tinggi atau terlalu kaku. Pokoknya di sini tidak sesuai sama kalian gitu. Di sini sih aku ngerasa lebih gedenya itu energi dipermalukan atau didiskriminasi karena harta, karena penampilan. Kalau tentang pikiran itu mungkin sedikit ya, tapi lebih banyak dari harta atau penampilan kayak gitu. Jadi mengalami suatu ketidakadilan. Nah, ini kartunya aku buka semua dulu. Oke. Ini kartu utama, ini kartu selanjutnya. Nah, ini tentang permasalahan kalian ya. Permasalahan kalian tuh ada di lingkungan kalian, di kelompok, terutama mungkin keluarga juga bisa. Nah, di sini permasalahan kalian mengalami suatu hal ketidakadilan. Itu kalian mungkin tuh ya yang kayak aku bilang didiskriminasi tuh, dari kekayaan, dari penampilan, dari karisma juga. Kalian mungkin maaf aku batuk ya. Dari karismanya juga kalian mungkin tidak dipercayai kata-katanya dan kalian dibelenggu. Ini ada beberapa orang yang bermasalah sama ilmu hitam juga.
dalam lingkungannya ya, tapi nggak semua. Di sini juga ada yang bermasalah sama lingkungan yang kayak terlalu toksik gitu untuk mereka. Jadi kayak mengikat mereka yang akhirnya mereka tuh tidak bisa berkembang gitu. Nah, di sini ini jelas sekali sih kartunya itu angsa yang dikurung gitu, yang dilingkupi sama kegelapan gitu. Tapi di sini memang ada harapan, tapi kecil dan ya yang ini juga terkait sama apa sih namanya itu, ketidakadilan gitu yang kalian dapat. Nah, di sini juga udah mulai mengganggu kesehatan kalian. Nah, jadi untuk kalian yang memilih pel nomor 1 di sini, kalau kalian terus memikirkan hal-hal itu atau terus berada dalam lingkungan itu, jadi lingkungan itu kan pasti akan mempengaruhi kita dari segi energi. Nah, ini bisa sakit gitu kalian. Bisa sakit, dan yang tadi aku bilang tentang ilmu hitam itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kalian. Tapi tenang, jangan terlalu panik kalau kalian mendengarkan ramalan-ramalan buruk juga, karena sesuaikan juga dengan kondisi kalian ya, dengan realitanya itu seperti apa. Karena di sini selain ilmu hitam, di sini juga ada yang kaku gitu, pokoknya yang tidak bisa kalian terima. Jadi orang-orang itu tuh kayak memaksa kalian, ataupun kalian dalam kondisi yang tidak berdaya, yang terikat, yang susah untuk melakukan apa gitu ya, untuk diri kalian gitu, untuk melakukan kebaikan atau membela diri kalian sendiri kayak gitu. Mungkin kalian ada rasa benci, ada rasa marah, kecewa, dan dendam. Lebih besar kayak kecewa, lebih besarnya kecewa sih di sini generalnya. Jadi ya wajar aja sih, karena kalian mengalami suatu hal yang menurut kalian tidak adil kayak gitu. Dan ya memang kalian harus berhati-hati menurut aku, karena kalau misalnya kalian diamin itu terus sampai lama gitu ya, ini bisa mempengaruhi kesehatan. Oh ya, mungkin kalian juga ada masalah di fitnah kayak gitu, jadi ada masalah dalam kelompok dan digunjingin, tapi lebih parah dari diomongin sih aku rasa. Nah, semoga tidak terjadi ya di sini. Tapi kalaupun terjadi di sini, aku juga udah memberikan saran atau pesan. Bang ambil kartu saran atau pesan. Oke, ini kartu saran atau pesan yang utama. Kalian itu perlu melihat lebih luas lagi, maksudnya itu lebih banyak lagi gitu. Nah, dalam lingkungan kelompok itu kan ada beberapa orang ya. Kalian perlu mencari tahu juga apa sih alasan mereka melakukan itu kepada kalian gitu. Apa sih yang mungkin ada miskomunikasi kah, atau ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki dari diri sendiri gitu. Nah, di sini kalian perlu mengubah cara pikir kalian dulu gitu. Merubah sudut pandang kalian untuk melihat yang lebih luas lagi atau lebih gede, kayak keseluruhan kayak gitu. Jadi kalian tuh memang perlu mempertimbangkan kalian tuh kenapa sih kok bisa kayak gitu, bisa terjadi hal seperti itu pada kalian. Apakah kalian memang perlu introspeksi diri atau bagaimana gitu. Nah, jadi kalian tuh sebelum menyalahkan keluar, kalian introspeksi diri dulu. Tapi kalau misalnya kalian sudah menemukan permasalahannya itu apa dan mungkin perlu dirundingkan, kalian harus berani mengungkapkan pendapat. Ini btw cara baca kartu tarot tuh lumayan gampang kok kalau misalnya kalian mau baca dari gambar ya, atau pakai intuisi. Jadi ini ada gini, dari mulutnya tuh keluar angin gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, dan membawa pedang. Jadi ini pedang kan simbolisasi untuk kekuatan, keberanian juga gitu, untuk senjata atau fasilitas yang dimiliki untuk membela diri sendiri. Nah, ini kekuatannya adalah kekuatan kata-kata kayak gitu. Dari kata-kata kalian tuh perlu menyampaikan apa sih yang setelah kalian berpikir nih ya, apa sih yang sebenarnya yang bisa
yang menurut kalian baik gitu, atau kalian juga perlu menanyakan kalau misalnya kalian tidak menemukan kenapa sih kok mereka seperti itu gitu. Jadi ya lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya kalian, tentunya setelah kalian berpikir dan melihat lebih lebih lebar lagi, lebih luas kenapa mereka melakukan ini gitu. Nah, jadi kalian tidak berfokus pada permasalahan kalian sendiri aja, tapi kalian mencoba untuk mengerti pada orang lain. Ya, aku tahu untuk ini bukan hal yang gampang gitu, tapi aku percaya pasti kalian bisa sih untuk ini, karena kalian pink. Ada energi pink di jiwa kalian tuh, ada energi cinta kasih dan jiwa tua. Kurasa kesadaran kalian lumayan oke, lumayan tinggi juga gitu, karena kalian udah banyak belajar, banyak pengalaman. Kalian ada cinta kasih yang besar di dalam diri kalian. Jadi mungkin kalian kecewa, tapi kalau misalnya dia minta maaf, pasti kalian tuh maafkan kayak gitu, karena dia pink. Jiwa kalian tuh sesungguhnya tuh ya pink gitu, membawa healing juga untuk diri kalian sendiri. Meskipun aku tadi katakan di sini ada kayak permasalahan tentang kekecewaan atau dipermalukan kayak gitu, didiskriminasi, di sini kalian bisa healing diri kalian sendiri. Dan di sini memang ada permasalahan tentang mungkin black magic atau ya yang berkaitan sama kesehatan, tapi kalau misalnya kalian udah mulai stabil, udah connect ke energi love kalian mulai pelan-pelan untuk bisa healing diri kalian sendiri. Mau di luar itu gonjang-ganjing seperti apa, tapi dalam diri kalian itu bisa tetap tenang gitu. Maka dari itu, setelah kalian tenang tuh ya pasti kalian akan melihat lebih luas gitu, lebih terbuka lah gitu, jalannya tuh seharusnya kemana sih, apa yang sebaiknya kalian lakukan. Tapi memang aku bilang berkomunikasi, tapi jangan semuanya diomongin nih. Kalian harus pintar-pintar juga menjaga rahasia kalian sendiri, dan juga berbicara pada siapa, menentukan gitu pada siapa sih kalian berbicara gitu. Nah, di sini juga kalian tidak terlalu perlu untuk menunjukkan diri seperti gimana gitu ya. Kalau kalian memiliki pikiran yang terlalu ekstrim, atau mungkin mereka tidak bisa menerima gitu ya hal-hal atau yang ada dalam pikiran kalian, ya kalian coba untuk mengamati aja dulu secara diam-diam, dan menunggu waktu yang tepat kalian kapan sih untuk berbicara, dan apa sih yang dapat kalian bicarakan. Setelah kalian kan emang melihat gini dulu, alasan dulu mereka melakukan ini tuh apa, mindset mereka tuh seperti apa, dan kalian berpikir gitu, berusaha berpikir lebih dalam lagi, dan sini sampaikan yang memang perlu kalian sampaikan. Oh ya, connect sama malaikat pelindung juga perlu. Di sini perlu untuk memperkuat diri kalian sendiri dari agar terhindar ya dari energi-energi gelap ini. Memperkuatnya itu bukan dengan cara kalian balas dendam atau gimana, itu malah akan membuat muter-muter sih energinya, malah tambah gede yang energi negatifnya. Jadi kalian bisa menggunakan di sini elemen angin dan elemen air. Bagi kalian ya yang resonate sama air sama angin gitu. Jadi kalau misalnya kalian resonate sama air sama angin, kalian bisa doa pakai air doa ya, atau kalau angin itu lagu, memutar lagu-lagu doa kayak gitu bisa juga. Untuk menjaga diri kalian sendiri, tentunya doa itu yang paling utama, tapi doa jangan hanya sebatas di mulut ya. Jadi ada kedalaman dalam doa itu. Maksudnya tuh kalian dalam mode otak alfa atau theta itu kalian berdoa, maksudnya tuh yang kusyuk banget, yang masuk banget gitu. Kalau misalnya kalian belum paham alfa dan theta, itu bisa simpelnya bisa dibilang gelombang otak yang lagi ngantuk-ngantuk gitu, yang lagi kusyuk gitu. Ya dimana kalau misalnya kalian berdoa terus merinding gitu, hanya itu yang kalian pikirkan kayak gitu. Jadi biar masuk ke alam bawah sadarnya kalian sendiri. Jadi afirmasikan positif pada diri kalian, afirmasikan cinta kasih, biar energi cinta kasih ini yang menetralisir hal-hal negatif yang ada kayak gitu. Meskipun sulit, aku rasa kalian akan bisa melaluinya gitu.
Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 1. Semoga membantu permasalahan kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa kontak aku. Di sana ada personal, aku membuka personal reading. Kontak aku ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kamu yang memilih file nomor 2. Oke, yang memilih file nomor 2 bola warna ungu, ametis di dalamnya. Oke. Pertama aku akan membaca tentang permasalahan kalian dulu, baru aku baca tentang pesan atau saran yang sebaiknya kalian lakukan. Ini kartu utamanya, terus ini kartu-kartu tambahan-tambahannya. Dari kartu utama ini di sini ada pilihan, jadi ada kemampuan untuk menembus menembus lingkaran. Di sini ada mungkin kayak karmik atau pola berulang juga, ada angka 88 di sini. Dan juga kalian itu kayak bisa mengetahui atau sadar sama pola kalian sendiri. Tuh, mungkin kalian ada yang terjebak atau masih ada yang terjebak dalam kayak kejadian yang terus berulang-ulang gitu, berputar-putar itu aja. Contohnya kalau misalnya kalian ditemukan sama orang yang mengkhianati kalian gitu, kalian udah percaya tapi dikhianati, kemudian selanjutnya kalian udah pisah sama orang itu, terus kalian dipertemukan lagi, kalian percaya dan dikhianati lagi gitu. Jadi kayak berulang-ulang gitu, meskipun dengan orang-orang yang berbeda. Nah, ini memang ada pola yang berulang dan itu mungkin tidak mengenakan dan membuat kalian itu berjuang gitu untuk lepas dari pola itu. Kalian ingin bebas dari pola itu. Tuh, energi utamanya. Iya, di sini juga memang ada karma gitu. Jadi pola kalian ini memang berulang-ulang dari, kenapa sih berulang-ulang? Karena ini ada di alam bawah sadar kalian juga. Moon simbolisasi alam bawah sadar juga. Jadi di sini kalian harus mengetahui dulu diri kalian sendiri itu seperti apa, bercermin dalam diri kalian sendiri dulu. Siklus sih ini. Jadi memang ada yang pola berulang di alam bawah sadar kalian. Iya. Ini juga sama. Jadi sama-sama pola berulang, muter-muter gitu di alam bawah sadar. Bukan hanya mempengaruhi alam bawah sadar saja, bukan hanya dari sekedar energi atau pikiran, tapi juga ini memang yang terjadi di duniawi kalian gitu. Pentacles yang memang terjadi di duniawi kalian itu membuat kalian berusaha keras, satu demi satu, ataupun mengumpulkan informasi atau melakukan hal apapun ya, ini untuk lepas dari pola yang tidak mengenakan tersebut. Ini ada energi yang kayak berusaha keras, meskipun kecil ataupun juga terpecah-pecah. Misalnya kalian di satu sisi melakukan ini, di satu sisi melakukan ini, atau banyak upayalah yang udah kalian lakukan untuk lepas dari siklus kalian yang tidak kalian inginkan gitu. Tapi di sini sepertinya upaya-upaya itu agak gimana ya, mohon maaf sebelumnya, sini agak sia-sia gitu. Jadi kayak tidak sesuai. Jadi kalian melakukan banyak hal gitu, bla 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 banyak, dan berusaha keras, tapi hasilnya tuh masih kecil gitu. Mungkin kalian masih tetap terjebak dalam lingkaran itu. Nah, kenapa sih kok kalian bisa terjebak dalam lingkaran itu? Jadi setiap orang di sini pasti bakalan beda-beda ya, setiap kasus. Tapi lebih banyak juga di sini ada membawa karma memang dari past life kalian juga tuh, dan mengakar di alam bawah sadar kalian. Nah, memang ini gak hanya di past life aja, tapi kalian tuh kalau misalnya ada sesuatu masalah di masa lalu, kalau misalnya kalian mengingat-ingat terus, atau mungkin yang kalian udah merasa oke, aku baik-baik aja gitu, aku udah mengikhlaskan gitu, tapi kalau misalnya masih ada rasa-rasa yang gak enak juga gitu loh pas kalian menceritakan kejadian tersebut, atau pas kalian mengingat kejadian tersebut, kayak misalnya muncul rasa sedih, gelisah, dan sebagainya, itu berarti kalian belum benar-benar sembuh gitu, belum benar-benar lepas dari
permasalahan kalian yang sebelumnya itu, meskipun mungkin logika kalian berpikir udah lepas. Nah, tapi alam bawah sadar kalian tuh mungkin masih menyimpan rasa yang gitu, rasa yang ada gitu, kayak rasa-rasa terluka ataupun hal apapun itu ya, yang tergantung dari kasus kalian di sini. Sebenarnya kalian ini tidak berjuang sendirian, ada yang membantu juga gitu, yang ingin membantu kalian, tapi mungkin kalian tidak begitu melihat orang yang membantu kalian, karena di sini tuh kayak lebih fokus ke diri sendiri juga. Ya wajar sih, karena diri sendiri sedang mengalami hal yang agak berat ya menurut aku, kayak berulang-ulang gitu, dan mempengaruhi fisik juga, duniawi. Jadi ya kalian tuh perlu sabar aja sih di sini. Bukan. Kalian di sini perlu lihat diri kalian, tapi ini kayak udah banyak juga lihat diri kalian. Oke, mari kita buka kartu sarannya dulu. Ada waktu yang tepat untuk menembus lingkaran-lingkaran yang tadi aku bilang gitu, kejadian-kejadian yang berulang-ulang gitu. Sekarang tuh ada waktu-waktu yang tepat. Banyak menunggu. Seven of Cup, ketenangan. Ini aja satu-satunya kartu yang tidak terbalik. Energinya lumayan diam di sini, kayak nggak begitu gerak juga, meskipun di sini kalian bisa menembus lingkaran-lingkaran yang ribet gitu ya, yang berulang gitu. Tapi di sini memang kalian harus hati-hati juga gitu, jangan terlalu gegabah sepasti itu, karena perlu ketenangan, perlu sinkronisasi dulu sama diri kalian sendiri. Oke, nah, jadi kalian di sini kalau misalnya kalian memang sudah mengalami itu, sudah mengetahui polanya, jadi emang langkah-langkahnya pertama kalian tahu dulu pola apa sih yang sebenarnya yang masih ada di diri kalian, orang-orang seperti apa yang datang pada kalian, atau pola pikir apa juga bisa gitu. Nah, setelah kalian mencatat, tapi dengan cukup ya, ini waktunya sebenarnya lebih ke arah bergerak, tapi pelan juga, jangan tergesa-gesa. Kalian ketahui dulu, sadari dulu, meneliti dulu, dan tapi jangan terlalu banyak meneliti. Kayak ini hanya istilah ya. Misalnya kalian setelah nonton ini kalian sediakan waktu 2 hari untuk kalian meneliti. Setelah itu kalian tentukan pilihan. Jangan hanya bermimpi kalian untuk sembuh, atau bermimpi kalian untuk lepas, ataupun juga bermimpi kalian bekerja gitu. Di sini kan ada apa ya? Ada usaha yang mungkin hanya masih di hayalan kalian saja, atau di pikiran kalian saja. Mohon maaf kalau misalnya kata-katanya agak menyinggung ya. Di sini jadi kalian memang perlu untuk memilih gitu. Memilih yang mana sih kalian perlu lewatin, perlu tembus jalannya yang mana gitu. Yang pertama ya, kalian perlu cek dulu pola kalian tuh apa, dan caranya menembus itu seperti apa. Mungkin kalian udah memiliki intuisi atau petunjuk dari mimpi nih, Ametis. Jadi di sini itu memang ada intuisi kalian yang kuat. Sebenarnya kalian dibimbing. Oh ya, yang tadi aku bilang, sebenarnya kalian tuh dibimbing, ada bantuan, tapi kalian mungkin tidak begitu melihat bantuan tersebut tuh. Jadi beberapa dari kalian ada yang mendapat mimpi ataupun kode dari spirit guide ataupun higher self kalian ya. Nah, di sini nggak tidak terlalu didengar, atau mungkin kalian tahu kalian dikodein tapi kalian tidak paham gitu, bisa jadi seperti itu juga. Tapi seharusnya di sini orang-orang yang memilih file nomor 2 ini intuisinya kuat sih. Ya, lihat dulu. Hati-hati juga kalau misalnya kalian memiliki banyak mimpi, tapi kalian mimpinya tuh masih kayak rancu gitu loh, masih terlalu banyak dan terlalu random. Itu malah bikin kalian capek, dan waktu kalian habis di memikirkan itu aja. Jadi kayak berpikir aja, bertindaknya enggak gitu loh. Jadinya ya gimana mau lepas dari siklus itu. Kalian hanya perlu untuk
berdoa dulu, minta saran. Karena kan kalau di sini aku kasih apa sih namanya, kasih saran yang spesifik gitu, ya nggak bisa juga, karena yang nonton banyak gitu juga. Jadi nggak bisa spesifik satu orang, permasalahan kalian tuh berbeda-beda. Jadi cara yang aku sarankan adalah dengan berdoa gitu. Mungkin kalian bisa bisa mendapat petunjuk melalui mimpi malam ini atau sampai jangka waktu 3 hari ke depan setelah kalian menonton video ini. Dan di sini juga ada sinkronisasi sama spirit juga, sama energi kalian juga. Tuh. Ini sebenarnya hanya ini satu-satunya kartu yang tidak terbalik. Jadi ini cara kalian yang utama, yang pertama-tama yang kalian lakukan dulu. Sinkronisasi sama diri kalian. Kalian bisa melakukan dengan cara meditasi atau relax ya, istirahat dulu dari perputaran ini. Mungkin kalian udah bekerja keras selama ini tapi belum terlalu membuahkan hasil. Oke lah gitu, istirahat dulu lah gitu, istirahat sekarang. Dan saat istirahat itu kalian kan bisa lebih lebih bersama diri kalian, lebih dalam gitu. Maksudnya kayak memeluk diri kalian sendiri. Bahasanya apa ya, mengerti diri kalian, melihat ke dalam diri kalian sendiri gitu, dengan benar-benar tenang gitu, sinkron. Dan nanti baru kalian analisa mimpi yang mana sih menurut kalian kuat kodenya gitu. Karena mungkin beberapa orang dari sini tuh banyak menerima mimpi tapi gak tahu mimpi yang mana yang perlu difokusin gitu, terlalu banyak ya, malah jadi bingung ya. Nah, jadi oke, di sini untuk kalian memang ada permasalahan tentang siklus ya yang berulang-ulang, dan sini memang waktu yang tepat untuk kalian jalan dulu. Tapi intinya jangan tergesa-gesa juga, baru aku bilang waktu yang tepat, karena ada keberuntungan gitu di jalan kalian, itu di sisi kalian. Yang ini kan jelas sih tandanya panah gitu, bisa menembus juga Sagittarius ini. Tapi aku baca dari gambarnya gitu, panah yang bisa menembus lingkaran tersebut gitu. Oke. Jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2. Kalian pikir-pikir dulu bagaimana caranya kalian untuk lewat dari sana. Pertama kalian ketahui dulu permasalahan kalian apa, istirahat sinkronisasi dulu sama diri kalian, baru nanti kalian menemukan intuisi atau bimbingan juga dari diri kalian sendiri ya, higher self ataupun mimpi, bagaimanapun cara kalian yang kalian suka untuk connect angelic kalian atau pembimbing kalian tuh, ataupun semesta, apapun itu sesuai dengan yang kalian percayai. Oke, itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang telah memilih file nomor 3. File nomor 3 yang memilih bola warna hijau. Oke, file nomor 3. Pertama tentang pesan ya, pesan penting yang sebaiknya kalian dengar untuk saat ini. Nah, aku baca dari permasalahan kalian dulu. Permasalahan kalian tuh apa sih? Pas of cups. Pas 2. Jadi kedua kartu ini sama-sama sih artinya, ini kartu tentang yang berkaitan tentang masa lalu. Jadi ini pertama tepas, jadi memang ada sesuatu mungkin di masa lalu ya, di kehidupan kalian yang sekarang ataupun di past life kalian gitu, yang bangkit atau yang belum selesai. Nah, ini aku jajarin aja biar gampang juga untuk ngelihatnya. Oke, di sini masa lalu mungkin kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sudah ada di masa lalu kalian, atau orang-orang yang telah lama kalian kenal gitu. Mungkin dia akan datang, dan mungkin memang sudah datang, sudah berproses. Kebanyakan di sini sudah mengalami prosesnya gitu, sudah terjadi. Atau di sini kalian ada orang atau teman yang memang udah lama gitu, teman lama
yang gak pernah berpisah juga gitu, maksudnya teman lama yang selalu sama kalian, tapi mungkin ada sesuatu hal yang tidak begitu menyenangkan gitu di teman lama kalian, yang mungkin kalian gak enak untuk ngomongnya itu apa gitu, untuk ngomong sama mereka itu seperti gimana gitu. Nah di sini hal-hal yang di masa lalu ini sebenarnya ada konflik gitu, atau ada entah kalian bertengkar, entah ini saingan, kayak apa ya, berlomba-lomba gitu ya, di sini ada ambisi satu sama lain gitu untuk mendahului atau melebihi, maaf. Oke, jadi di sini di kalian tuh kayak ada apa ya, ada masalah sama orang yang di masa lalu kalian gitu, ada konflik, dan kalian kalian di sini belum pisah gitu sama dia, kalian di sini masih masih sama-sama, dan kalian masih milih nih, kayak nggak enak gitu buat pergi atau buat meninggalkan dia. Sebenarnya kalian itu bisa untuk menang dari konflik kalian ataupun dari perlombaan tersebut ya, di sini bisa mengikuti jalan kalian sendiri, tapi kalian mungkin nggak enakan nih di sini, masih mikir-mikir, masih memikirkan kenyamanannya dia juga gitu. Sebenarnya orang di masa lalu ini nggak terlalu jahat juga, mungkin banyak kan ya yang nggak terlalu jahat karena karirnya juga nggak terbalik, dia hanya membawa suatu kenangan yang kayak gimana gitu, jadi bikin kalian kepikiran, bikin hati kalian merasa yang entahlah, kayak tidak bisa melepas dia tuh, ada melekat. Tapi bukan berarti hal yang negatif kok ini, energinya cenderung oke gitu ya, kebanyakan energinya baik. Memang ada pelajaran yang perlu kalian ambil di sana, atau yang bisa kalian dapatkan ya dari interaksi kalian bersama orang-orang di masa lalu kalian atau yang sudah kalian kenal lama. Nah, bagi yang ada connect sama past life, di sini ada menemukan konflik di past life, dan juga menemukan kayak potensi diri, kebiasaan apa sih, kemampuan diri sendiri di masa lalu itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin kalian bakalan ke connect juga sama hal tersebut dan merasa nyaman sama hal itu. Nah, itu nggak sepenuhnya salah kok. Dan jadi kalian nggak perlu terlalu bingung juga nih untuk memilih apakah kalian akan mengambilnya atau tidak gitu, tentang energi-energi di past life, atau kayak apakah kalian ingin membuka past life tersebut, atau ingin mendalaminya, belajar, atau ingin mengabaikan saja gitu. Sebenarnya di sini bagus juga untuk kalian mendalaminya atau belajar, tapi tentunya dengan kebijaksanaan ya. Jangan kayak gini, mungkin ada beberapa orang yang membuka past life terus mengalami masalah di past life-nya sama orang si A atau si B gitu, terus dia jadi konflik di kehidupan sekarang karena masalah past life dibawa lagi di kehidupan sekarang. Itu kayak kurang bijaksana sih. Jadi di sini perlu bijaksana ya untuk kalian yang membuka past life gitu. Oke, untuk kalian yang tidak membuka past life, sebenarnya ada kenyamanan juga di masa lalu, makanya kalian nggak bisa lepas tentang hal itu, padahal kalian memiliki jalan untuk berkembang. Jadi kalian kayak bingung, tidak enakan tuh. Oke, mari kita lihat untuk sarannya. Jadi permasalahannya nggak terlalu gimana kalau untuk di sini secara general. Action tapi terbalik. Iya, Wheel of Fortune yang terbalik juga. Cuma ini kartu yang nggak kebalik, jadi apa sih yang sebaiknya kalian lakukan tentang hubungan kalian di masa lalu gitu, atau konflik kalian di masa lalu. Di sini kalian memang perlu lebih berunding dulu, atau diam dulu, istirahat untuk sekarang. Actionnya bentar aja gitu, karena kartunya terbalik. Jangan terlalu berambisi juga, kalian perlu memfokuskan dulu gitu ke diri kalian. Fokusnya nih ke diri kalian dulu, mengetahui dulu apa sih yang sebenarnya kalian inginkan, yang kalian harapkan di masa depan untuk diri kalian sendiri itu seperti apa itu. Dan energi yang menunggu ya, sini memang
ada energi menunggu tapi kebalik sih. Jadi di sini kalian ketahui porsinya, jangan terlalu lama menunggu malah nggak gerak nanti jadinya gitu. Nah, menunggu, kenapa sih kok kalian lama menunggu? Mungkin kalian bingung, memang bingung untuk menentukannya, jadinya agak ya bingung aja gitu gimana untuk menentukan. Oh ya, 8 di sini. Mungkin ada gini, pengulangan lagi. Kalau misalnya kalian tidak bisa untuk mengerti gitu tentang pelajarannya yang saat ini gitu, atau yang di past life itu, di masa lalu juga, di kehidupan sekarang akan ada pengulangan juga. Jadi sebaiknya berhati-hati. Oh ya, pengulangan ini juga bisa berarti kalian tuh nggak bisa lepas, nggak bisa move on dari past life kalian. Padahal di sini bagusnya juga kalau misalnya kalian ingin pergi, itu bisa-bisa aja. Dan sini planning and action, jadinya kalian memang perlu untuk yang kayak tadi aku bilang, kalian perlu pelan-pelan dulu nih untuk merencanakannya dulu. Nah, merencanakannya dulu, kemudian baru kalian lakukan. Pasti yang seperti itu ya. Ketahui porsi waktunya. ya, aku lupa ada kata ini. Yang tadi aku bilang yang tentang berputar, yang memang ada pengulangan. Kalau misalnya kalian belum paham tentang pelajaran yang bisa kalian petik ataupun lepas dari itu ya, di sini ya akan adanya pengulangan. Oke, mungkin ada beberapa yang salah menentukan jalan gitu, jadi makin terjebak. Sebenarnya tentang salah benar itu nggak terlalu kaku gitu, nggak terlalu stuck gitu. Kalian mungkin melakukan hal-hal yang nampaknya buruk gitu, atau berdampaknya buruk gitu di kehidupan kalian, tapi kalian nggak akan tahu juga di masa depan mungkin kejadian buruk itu akan berdampak positif pada kalian. Mungkin kalian mendapat pelajaran atau terhindar dari hal-hal yang lebih buruk lagi gitu. Jadi di sini ya, kalian tuh kalau misalnya ada masalah kayak muter-muter gitu ya, di sini ada ambisi ingin keluar gitu, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi jangan terlalu slow juga. Kalian harus bisa pas gitu untuk menentukan jalan mana gitu. Kalau nggak gitu muter lama. Hampir sama sih kayak di pel nomor 2, muter-muter, tapi pel nomor 2 kayak yang lebih cepat untuk tembusnya gitu. Kalau di sini bukan lebih lambat, tapi di sini memang perlu hati-hati. Kalau lambat ya nggak juga gitu. Hati-hati sama keegoisan kalian juga. Kalau misalnya kalian memang merasa tidak enak sama suatu hal di masa lalu kalian misalnya terjebak sama itu, atau kalian ingin pergi dulu, tapi sini hati-hati. Lebih bijaksana lagi untuk memilih apakah kalian perlu pergi atau enggak gitu. Disaranin untuk saat ini jangan mengambil langkah untuk pergi dulu tuh. Lebih menganalisa, lebih belajar dulu, baru kemudian kalian pergi. Tapi jangan terlalu lama untuk menganalisanya. Mungkin kalian memang udah lama juga memikirkan hal ini gitu. Ada konflik ya di masa lalu kalian, sebenarnya bikin kalian berkembang kok. Ini salah satu berkah menurut aku, bagus. Karena di sini tuh apapun yang terjadi di kalian itu ya, ada hal positif, ada berkah yang sebenarnya bisa membuat kalian memang lebih kuat, memang mengenal diri kalian sendiri, dan meskipun konflik gitu, kalian masih tetap bisa tetap sama idealisme kalian sendiri gitu. Meski ini kayak misalnya semua jalan ke kanan gitu, kalian ke kiri gitu dari gambarnya ya, bukan berarti paham kiri. Oke, ini kartu yang terakhir, kartu tentang kejadian kalian apa sih yang sebenarnya kayak berulang gitu. Banyak hal yang berulang ya. Jadi banyak hal ini mungkin karena aku baca general reading ya, makanya kelihatan juga banyak pasal kecil-kecil yang berulang-ulang gitu ya. Kecil-kecil ini lama-lama juga membentuk suatu kesatuan kayak gitu, puzzle. Jadi kalau misalnya puzzle itu kan kalau satu aja hilang ya udah nggak lengkap, bolong gitu. Jadi memang kalian perlu banyak belajar, jadi sabar
untuk sekarang gitu memang bisa untuk kalian mengambil tindakan, tapi jangan yang sekarang dulu gitu. Rencanakan dulu dengan matang, tapi jangan terlalu banyak berencana. Mungkin kalian menentukan jangka waktu, oke, 1 minggu aku akan membuat rencana, setelah 1 minggu aku harus menentukan pilihan dan aku harus berjalan gitu. Kalau misalnya kalian memang sudah dapat sinyal untuk jalannya itu gitu. Ini ya jangan tergesa-gesa ya di sini. Bagi kalian yang menginginkan pergi gitu atau ingin pergi dari lingkungan itu, hati-hati juga. Ya ini ya jangan tergesa-gesa. Mungkin itu belum saat yang tepat untuk kalian menghindar atau pergi juga dari lingkungan tersebut. Ya mungkin bisa membuat permasalahan kalian lebih besar, atau pelajaran kalian yang belum selesai tapi kalian udah tinggalin, kan itu juga nggak oke untuk perkembangan diri kalian sendiri. Itu ya aku lupa baca ini ada benih memang ada padi. Ini terkait rezeki juga, jadi ada fasilitas. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah waktunya untuk pergi gitu, travel ya yang terbalik ini, atau sudah waktunya untuk apapun itu tentang permasalahan kalian di masa lalu ya, di masa lalu dan sampai sekarang gitu permasalahannya masih ada gitu, kalian udah waktunya untuk menetapkan tujuan, itu tanda-tandanya adalah kalian mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kalian perlukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan fasilitas yang kalian perlukan, ya tinggal jalan gitu, jangan ragu lagi. Ingat berdoa dulu pertamanya, seperti biar nggak gegabah lah, intinya biar dibimbing terus gitu. Ini juga ada benih, jadi memang permasalahan kalian yang kecil-kecil itu ataupun yang berulang atau bersama orang-orang yang telah lama gitu, perjalanan panjang yang kalian alami itu memang selalu untuk menumbuhkan benih-benih hal yang positif pasti dalam diri kalian, karena ini terkait sama kesehatan juga gitu, sama rezeki. Oke, jadi sebenarnya baik sih untuk bagaimanapun kejadian kalian di file nomor 3 ini, ada sisi baiknya dan kalian memang bisa belajar dari sana, yaitu lebih bijaksana dalam menanggapi reading ini ya gitu. Jadi kalian perlu berpikir gitu dan melihat seperti apa sih realitanya gitu. Dan ini karena general reading juga ya. Oke, kalian memang banyak ada permasalahan, setiap orang beda-beda. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 3 dan sekaligus terakhir. Terima kasih telah menonton. Bye bye.